Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurhaliza dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar konseling individual dan tahapan layanan konseling berdasarkan threat and factor. Yuk langsung aja kita bahas. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar konseling individual. Menurut Prayitno 1994, konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Selanjutnya, ada tujuan dari konseling individu. Tujuan umum dari konseling individu adalah membantu konseli menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri dan perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar konseli bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Lalu selanjutnya ada aspek dari konseling individu. Yang pertama, setiap konselor harus menghormati kejujuran konseli untuk bertemu dengannya karena meminta pertolongan. Yang kedua, konselor harus menjelaskan persyaratan konseling kepada konseli seperti tempat dan hari bertemu, periode masing-masing sesi, dan jenis-jenis pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Yang ketiga, konselor harus merujukan konseli tersebut kepada konselir lain yang lebih ahli dalam bidangnya jika kasus yang ditangani di luar dari pengalamannya. Lalu yang keempat, konselor harus memberitahu konseli bahwa semua informasi yang diberikan bersifat rahasia. Lalu yang terakhir, konselor bisa meminta pandangan dari konselor lain jika ditemukan kesulitan dalam kasus yang dikendalikannya. Lalu selanjutnya ada tahapan atau proses dari konseling individu. Secara umum, proses konseling individu dibagi atas 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak konseli atau klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan konseli menemukan definisi masalah si klien atau konseli tersebut atas dasar isu, kepedulian, atau masalah konseli. Adapun proses konseling tahap awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang baik dengan melibatkan konseli menggunakan teknik raport. Kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, membuat penafsiran dan penjajakan. Lalu yang terakhir, menegosiasikan kontrak. Selanjutnya yang kedua itu ada tahap kerja atau tahap inti. Adapun tujuan dari tahap inti ini yaitu yang pertama menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian konseli lebih jauh. Lalu yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Lalu yang terakhir, proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Lalu selanjutnya ada tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, konselor bersama konseli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Lalu yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Lalu yang terakhir, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari konseling individu. Kelebihannya yaitu kerahasiaan selalu dianggap sebagai dasar konseling. Akibatnya, muncul asumsi bahwa konseli membutuhkan pertemuan pribadi dengan seorang konselor untuk mengungkapkan pikiran mereka dan untuk meyakinkan bahwa pengungkapan mereka akan dilindungi. Jadi, konseli beranggapan tidak ada yang lebih aman daripada konseling individu. Lalu, selanjutnya ada kekurangan dari konseling individu, yaitu
Tidak semua orang nyaman berkomunikasi langsung secara empat mata dengan orang yang asing menurut mereka, terutama pada orang dengan kepribadian pemalu. Materi selanjutnya yaitu ada tahapan konseling trait faktor. Istilah trait itu sendiri merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Sedangkan faktor merujuk pada karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Jadi, istilah trait and faktor merujuk pada penilaian karakteristik individu dan pekerjaan. Lalu menurut Winkel 2010, teori ini mempunyai ciri khas yakni berasumsi atau beranggapan bahwa orang memiliki pola kemampuan bakat dan minat yang dapat diketahui berdasarkan testing. Dapat juga diketahui kualitas apa yang dituntut dalam berbagai bidang pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan dari konseling trait faktor. Tujuan konseling trait and faktor menurut Setzer dan Stone adalah membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kaitan dengan tujuan perubahan, kemajuan tujuan hidup, dan karir. Selanjutnya ada aspek dari konseling trait faktor. Aspek-aspek konseling trait faktor yaitu yang pertama bersifat individual dan rahasia. Yang kedua bersifat membantu, pusat perhatian adalah konseli. Yang ketiga memerhatikan masa depan konseli. Lalu yang keempat life center, fokus pada perkembangan individu terutama aspek self-concept dan self-perception. Lalu yang kelima, meskipun rasional, tidak lepas dari afeksi. Yang keenam, konselor sebagai penggerak atau motivator. Lalu yang terakhir, memusatkan kemampuan berpikir untuk pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahapan atau proses dari konseling trait faktor. Proses konseling trait faktor ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada analisis. Terdiri dari pengumpulan informasi dan data mengenai konseli. Lalu yang kedua, sintesis, merupakan langkah untuk merangkum dan mengatur data dari hasil analisis demikian rupa sehingga menunjukkan kelemahan serta kekuatannya dan penyesuaian diri maupun ketidaksanggupan penyesuaian diri konseli. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis ini melalui 3 langkah penting, yaitu yang pertama, identifikasi masalah yang sifatnya deskriptif. Kedua, menentukan sebab-sebab yang mencakup pencaharian hubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dapat menerangkan sebab-sebab gejala. Lalu yang ketiga, prognosis yang sebenarnya terkandung dalam diagnosis. Yang keempat, ada konseling, lalu tahap yang terakhir yaitu tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari konseling trait and faktor. Kekurangannya itu yang pertama, banyak ahli yang menanyakan bagaimana bagi setiap orang hanya terdapat satu jabatan yang cocok baginya, sehingga akan timbul kesulitan pada individu tersebut seandainya pekerjaan tersebut tidak diperoleh. Lalu yang kedua, kemudian pilihan jabatan didasarkan pada identifikasi kemampuan pertemuan individu dengan testing. Kedua asumsi ini jelas sangat membatasi seseorang dalam perkembangan karirnya. Lalu yang ketiga, konseli hanya bersifat pasif. Lalu yang terakhir, sulit diterapkan di sekolah bila tidak memiliki instrumen pengumpul datanya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari konseling trait faktor. Yang pertama, cara konseling ini lebih sering diterapkan pada masalah berkaitan dengan pilihan bidang studi atau pekerjaan dalam institusi pendidikan. Lalu yang kedua, mengungkapkan data keterangan tentang potensi yang dimiliki individu dengan berbagai instrumen tes sehingga data yang didapat cukup valid. Lalu yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.